Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah buat perjanjian ya. Kalian juga saya sudah menyebarkan poster mengenai bimbingan kelompok dan alhamdulillah sudah kita rencanakan, kita buat schedule. Hari ini sudah tepat sekali pada tanggal 15 Desember tahun 2025 kita melaksanakan bimbingan kelompok. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota kelompok sudah meluangkan waktu untuk hadir di bimbingan kelompok kali ini. Kemarin itu kita sudah sepakat akan membahas tentang pertemanan. Setuju nggak? Setuju. Apalagi kemarin ada perdebatan tuh mengenai teman-teman siapa ya kira-kira ya? Waktu itu pernah ada. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan ini, kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa boleh. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya apakah sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Tapi tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Tahu. Oke ya. Kalau dari teorinya nih ya, bimbingan kelompok itu adalah layanan dalam besar yang diberikan kepada sekelompok siswa kalian ini nih dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu anggota memahami diri, lingkungan, serta mengembangkan sikap dan keterampilan sosial yang positif. Tapi pada intinya, bimbingan kelompok itu adalah kita mau belajar dan mau berkembang bersama-sama dalam dinamika kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan teknik sosiodrama nantinya. Sosiodrama yang pernah dengar nggak mungkin pas SMP? Ada kan tapi udah kabur. Itu pada dengar. Apa itu? Kayak bikin drama kali ya, Bu? Kayak syuting gitu kali ya? Ya seru gak sih? Seru. Seru banget ya. Apalagi kalau ada adegan yang Nonjok, Bu. oh jangan dong. Tapi dia seru kan sosiodrama. Seru, Bu. Ya seru banget. Nah, gimana kalau kita mix nih bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama? Jadi kalau kita mix nih teman-teman, bakalan bisa menyelesaikan masalah sosial melalui pengalaman langsung. Itu bakalan ngasih case ke kalian mengenai pertemanan, terus kalian juga harus mengatasi di konflik pertemanan itu tuh bagaimana melalui drama. Ibu akan memberikan cuplikan sedikit naskah, nanti kalian tinggal tukarkan. Kalian bebas berekspresi, kalau kalian mau meluapkan masalah juga bisa di situ, meluapkan amarah marah juga bisa, ataupun kalian merasa sedih juga bisa banget di sosiodrama itu, gitu ya. Nah, kita tadi sudah tahu nih pengertian mengenai bimbingan kelompok, mengenai sosiodrama. Tujuannya apa sih kita melakukan bimbingan kelompok ini? Yang pertama, sudah pasti adalah membantu kalian untuk memahami bentuk-bentuk konflik pertemanan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Apalagi kemarin tuh ibu dapat laporan dari guru yang lain bahwa ini siswa-siswa SMK nih sekarang kan pas di sekolah banyak banget case-nya. Kalau berantem, kalau di sekolah mungkin berantemnya kecil-kecilan, tapi di luar sekolah itu bisa lebih parah lagi. Nah, aku pengen setelah kalian dari bimbingan kelompok ini, kalian tuh bisa pahami, oh bentuk-bentuk konflik itu kayak gini, dan cara penyelesaiannya tuh seperti ini loh. Gitu. Nah, selain itu juga bisa melatih kalian untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat secara tepat. Jadi kalau sepanas-panas apapun konflik, kita juga bisa loh mengungkapin perasaan kita kepada orang yang kita nggak suka biar permasalahan itu cepat selesai. Lalu kita juga bisa mengembangkan sikap empati dan saling menghargai teman. Dan terakhir membantu kalian untuk menemukan cara menyelesaikan konflik pertemanan secara positif. Jadi kalau menyelesaikan permasalahan itu nggak harus soal saling injak-injak, tapi bisa juga kita ngomongin baik-baik, kita saling empati gitu ya. Lalu kita cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok ini juga ada aturannya teman-teman. Kita punya aturannya apa yang pertama dan yang paling penting. Boleh nggak sih kalau kita lagi ngumpul kayak gini ada yang bermain gadget terus asik sendiri gitu? Boleh enggak nih kita sepakatin dulu? Boleh. Pokoknya Bu kalau ada hal berkepentingan boleh. Mungkin mama telepon atau papa telepon gitu boleh ya? Tapi kalau pacar telepon gimana? Boleh. Boleh.
Boleh nggak tuh? Bisa. Biasa boy ya. Oke, kita simpen dulu berarti ya di diri kita masing-masing ya. Tapi ibu pegang laptop boleh nggak sih? Boleh. Nah, setelah dari kegiatan ini, oh ya, kita juga punya aturan ya teman-teman, bahwa apapun yang kita bicarakan di sini, maupun sepenting apapun, seujung apapun kita keep buat kita masing-masing, gak akan di luar ke mana-mana. Apapun yang kita sampaikan, kita jaga kerahasiaannya. Oke. Selain menjaga kerahasiaan dari sesama anggota kelompok, kalian udah sukarela belum nih datang ke Sukarela bu, sangat sukarela. lama banget apa rela aja? Rela banget, pakai banget. Oke banget. Yang terakhir, kita juga secara terbuka menyampaikan pendapat kita. Gitu. Oh ya, dan yang terakhir adalah kita juga punya aturan kenormatifan atau asas kenormatifan dalam BK ya. Bahwa apapun yang kita sampaikan, kita tuh menurut dengan aturan yang ada. Seperti tadi kita udah sepakat ya, kita nggak akan main gadget kecuali memang diperlukan untuk memakai. Terus yang kedua, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan yang ketiga tidak menyinggung sesama anggota kelompok atau sesama temannya. Baik bu. Oke, setuju? Setuju bu. Oke, di dalam bimbingan kelompok ini kan kita udah sepakat menggunakan teknik sosial drama ya. Ada apa alurnya nih, alur kegiatannya. Yang pertama ada anggota yang berperan sebagai pemeran, dan yang kedua ada anggota yang menjadi observer. Observer itu dia mengamati jalannya drama tuh bagaimana, terus dilihat karakter itu tuh punya pemerannya bagaimana sih, sifatnya tuh bagaimana, terus apakah dia bisa menjalankan dengan perannya sendiri gitu. Bisa nggak sih dia jadi si tokoh itu, bisa nggak sih dia jadi dirinya dia sendiri juga gitu. Dan yang setelah drama kita akan ada diskusi bareng-bareng dari drama itu tuh apa sih yang kalian dapetin gitu ya. Oke ibu. Oke, kita kayaknya kenalan dulu nih ya, mungkin ada yang belum kenal nih. Udah kenal bu. Kita kenal maka kak saya udah kenal tiga ya. Nah, oke. Ibu punya rangkaian nama, permainan rangkaian nama. Hey, hello, siapa dia? Aku Farah dan kamu? Gitu ya. Halo, siapa dia? Aku Diana dan kamu Siapa? Itu ya, berangkai. Dari ibu dulu pertama. Hai, hello, siapa dia? Aku Farah dan kamu? Hey, hello, siapa dia? Aku Dinka. Kamu? Hai, hello, siapa dia? Aku Yani dan kamu? Hey, hello, siapa dia? Aku Jo dan kamu? Gak apa-apa kamu. Ayo. Hey, hello, siapa dia? Dan aku Lia dan kamu? Hey, hello, siapa dia? Aku Diana dan kamu siapa? Hey, hello, siapa dia? Aku guru dan kamu. Hey, hello, siapa dia? Aku Jamal. Kamu? Hey, hello, siapa dia? Aku Nopal. Itu juga lagi. Oke, berarti Farah, Inka, Yuni, Nanti ya, oh ya, Yani, Jo, Diana, Lia, Guru, Januar dan Nopal. Oke, kita udah saling kenal nih. Saling kenal ibu. Oke, tadi kita udah masuk tadi tuh kita tahap pembukaan. Sekarang yang kedua kita masuk ke tahap peralihan yang mana kalian siap gak sih kalau kita main sosial drama? Siap bu, siap banget. Siap banget ya. Seperti siap aja. Oh siap aja. Siap banget. Oh siap banget, mantap. Kayaknya dia nggak mau ikut main kan bu? Kamu jadi ditulis? Ya. Maaf ya. Itu kita saling terbuka aja biar nggak tegang ya. Kan kalau BK juga nggak boleh tegang. Oke, kalian tadi udah siap nih.
Pas di poster juga kalian sudah lihat kan bahwa kita bakalan main mengenai cara menyelesaikan konflik dalam pertemanan. Iya, boleh deh. Ya kan? Itu bakalan baca ini. Bakalan ada 6 pemeran dengan 3 laki-laki, 3 juga perempuan. Pertama ada Nisa. Nisa tuh peran antagonis banget. Siapa nih yang mau jadi antagonis? Saya cocok. Semangat banget. Sewu. Oke. Cocok Bu. Cocok Bu Julid. Oh iya. Kemudian ada Alia. Alia tuh protagonis. Aku. Boleh. Ijo berarti Alia. Lalu ada Rani. Rani itu penengah. Dia yang bisa ngebaikin nanti. Aku mau jadi ibu peri. Ya Nggak ada ibu langit sini. dong, ibu langit dong. Emang ada ibu peri ya Bu? Ada lah, itu malaikat, dia menengahi yang berantem. Aduh, bisa. Nah, dari laki-lakinya nih. Laki-laki pertama ada Rizky. Rizky tuh antagonis pendukungnya si Nisa. Apa deh pokoknya. Oke, biasa nopal ya. Ada Fajar. Saya. Fajar Serbu. Sekarang ada terakhir nih, pemeran terakhir cowok Doni. Doni tuh kayak ikut arus banget, dia terbawa arus. Oh iya, berarti sering terbawa arus ya? Ya, Bu, sering. Iya. Ya kan aku kelihatan. Saya, Bu. Berarti sisa siapa nih yang nggak terbentuk? Aku enggak Bu. Enggak, kamu mau jadi observer atau oh ya sisa observer aja. Berarti nanti aku mengamati ya Bu ya. Aku mengamati. Oke, siap. Nah, kemarin kan kita udah ini dulu ya. Apa sih namanya pas kalau pertemuan awal? Ini belum kita udah perjanjian ya Bu. Bukan, pas bagian awal pendaftaran itu kan kita udah bikin grup ya. Iya. Kita udah bikin grup. Ibu kirim ya. Sekarang jadi kalau pegang HP Bu. Iya. Kalau observer gimana, boleh pegang HP nggak? Boleh, coba observer dibaca aja dulu skripnya, kira-kira gimana nih. Terus kalian, kamu bandingin antara di skrip sama realnya nanti drama, sama atau enggak. Oke, berat juga ya. Iya. Gimana? Ibu beri waktu selama 5 menit kali ya, kalian baca dulu. Oke, kalian sudah membaca nih, udah paham belum? Tentang peran. Paham ya? Udah siap belum kalau sekarang mulai? Siap Bu. Oke. Ready. Ready? Yes. Go, mulai sekarang. Circle kita sekarang enaknya nggak rame. Iya, yang nggak surprise mah nggak usah diajak nih. Si Alia kemana ya? Aku dipanggil. Kok kegeran? Kalian bikin grup tanpa aku ya? Nah itu mah urusan kita. Kalau nggak cocok nggak usah maksa. Kan aku temen kalian juga. Kok kamu ketawa deh? Kamu tuh ribet banget Alia. Aku salah, aku cuma bicara jujur. Drama mulu lu. Lu nggak bisa gitu, Raf. Aku kan cuma pengen dihargain sama kalian. Aku ngasih dikucilkan sama kalian. Kamu tuh baperan tau gak sih? Tuh nggak semua harus dipikirin. Stop dulu semuanya, kita satu kelas. Daripada kita berantem, mending kita duduk dulu, kita omongin baik-baik. Soalnya coba kamu jelasin perasaan kamu kayak gimana. Aku sakit hati, aku nggak dianggap. Nisa, Rizky, dengerin tuh. Aku nggak sadar kalau sikapku tuh sejauh itu. Gue kira itu cuma bercanda. Kalau nyakitin itu bukan bercanda namanya. Gue juga ikut arus, gue minta maaf ya. Alia, minta maaf ya aku. Ya, gue salah. Aku cuma mau dihargai. Temanan itu soal komunikasi. Jadi kalau ada apa-apa itu harus dikomunikasiin. Terus menurut kalian kedepannya kita harus gimana? Kita tuh harus ngomong langsung. Gak nyindir juga ya. Terus juga kita harus kayak lebih peka. Kita lebih jaga omongan juga sih. Makasih ya udah dengerin.
konflik itu wajar kok guys. Yang penting itu cara kita nyelesainnya. Setuju. Yeay, Tangan dulu semuanya. Banget udah berperan masing-masing. Boleh ulang nggak tadi dengan jadi pemeran siapa? Rizky, Fajar, Doni, bisa. Alia, Rani. Berarti observer 2. Saya mau observer. Boleh dong observer ceritain. Kalau menurut saya sih dalam pertemanan itu komunikasi penting ya Bu, supaya nggak ada kesalahpahaman antara satu sama lainnya. Jadi kalau misalkan ada hal yang nggak enak mungkin, atau ada hal yang kayak mengganjel atau nggak disuka tuh lebih baik dikomunikasiin Bu, supaya tahu gitu loh sudut pandang si A itu kayak gini, sudut pandang si B kayak gini. Kan kalau kita tahu dua belah sudut pandang, kita bisa nyari jalan tengahnya Bu buat mengatasi masalah itu. Kalau saya gitu sih. Mantap. Observer kedua gimana bisa? Kalau menurut saya, ya konflik tentu bisa diselesaikan dengan berbicara secara terbuka dan saling memahami perasaan satu sama lain. Kalau dari pemainnya sendiri gimana nih? Menghayati nggak? Kira-kira yang ibu bagikan peran masing-masing itu sesuai nggak? Udah tahu. Oh, kamu cocok banget ya. Kali mau ngomong. Saya anak baik soalnya ibu. Boleh dong ceritain lagi pengalamannya tadi gimana pas main? Ya pas kemarin tadi kayak seru gitu, terus bisa mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara berteman gitu. Cara berteman dan cara menyelesaikan konflik ya. Tapi menurut kalian tuh emang begitu nggak sih buat menyelesaikan konflik? Ya Bu, tapi kan kadang kita suka gengsi Bu, kalau ngatasin gengsi itu gimana Bu? Nah, gimana tuh kira-kira ngatasin? Ganti teman. Oh, tapi kan kita nggak selamanya bisa ganti teman. Tapi kan gengsi Ibu biasanya kayak gitu. Ganti gitu ya, cut off. Cut off aja Bu. Kalian setuju kalau cut off? Setuju Bu. Tapi Tapi kalau cut off itu di kitanya yang ingin cut off sih it's okay, tapi mungkin untuk orang yang di cut offin dia kebingungan Bu, kenapa sih orang ini ngejauhin kita gitu Bu. Jadi menurut saya sih harus bilang aja kayak aku tuh gak suka deh sama sikap kamu kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan aku gak seneng sama kamu mungkin kayak gitu kali ya Bu. Betul juga. Nah sekarang gini, kalau si ternyata Alia jadi punya dendam, si Nisa jadi punya dendam ke Alia, gimana tuh cara ngatasinnya lagi? Tapi si Alia, si Nisa tuh di depan kita nih, di depan kita ya biasa-biasa aja, cuma dia masih punya dendam ke Alia. Hal apa sih yang harus kita lakuin biar nggak dendam lagi? Maafkan. Konseling. Mau berubah nggak? Paling mencoba memaafkan sih. Maafkan ya, walaupun susah ya. Iya benar. Tapi kadang dendam tuh kayak sulit Bu kalau ngemaafin tuh kalau nggak dia yang maaf duluan. Iya benar. Gengsi. Jadi ujungnya kita diam-diam kan. Iya. Seringnya gitu sih Bu kalau di lingkungan saya. Harus setuju buat saling maafkan. Setuju. Beneran. Ya. Gengsi aja ini yang waras yang waras yang kalah gitu. Iya bener ya, kayak waras ngalah. Berarti yang gak kalah gak waras Bu. Lebih ke sakit mental aja mungkin ya. Kita kan harus tetap sehat. Bener nggak? Betul Ibu. Betul. Ada nggak sih pesan-pesan yang kalian bisa sampaikan dari cerita tadi? Bisa sampaikan. Apa aja? Ungkapan. Seru sih. Siapa yang bikin seru? Kayak beneran jadi orang yang Membuli orang kan itu lebih seru. sendiri membuat karakter yang beda aja mungkin. Padahal aslinya juga gitu. Yang lain gimana? Seru Bu, soalnya kan saya ngeliatin, jadi kayak nonton sinetron gitu. FTV lah ya, Iya. Indosiar bisa nyata. Ya, Oke, kalian punya nggak sih harapan ke depannya gimana? Entah dari kegiatan bimbingan kelompok kita, ataupun usia dramanya, ataupun dari segi pertemanan nih, ada nggak harapan dari kalian? Mungkin harapannya kayak kalau bisa terjadi sama-sama seperti ini. kalau dia bisa gengsi sih nggak usah gengsi sama teman-teman gitu. Bikin salah paham loh ini. Jadi dengan topik kita yang mengatasi konflik pertemanan, paling pertama itu harus komunikasi ya. Dan Betul, Ibu. itu Jadi lo main gengsi apa sih?
Kalau udah bilang tuh kayak terserah mau dijauhkan atau enggak kan yang penting udah bilang gitu. Ngomong dulu yang penting ya. Kayaknya ibu pengen denger suara-suara yang nggak ada suaranya nih dari Januar mungkin. Kayaknya dia bagi saya Bu. Iya. Kan dari awal aja Lagi nanti. Lagi sakit Bu dia Bu, kasihan Bu. Pusing kayak Bu. Semuanya udah berpendapat semua kecuali dari Januar nih. Gimana harapan kamu? Harapan saya semoga semua orang dapat menerapkan hal itu gitu Bu, di kehidupannya. Hal itunya apa tuh? Cara menyelesaikan konflik dengan baik. Gitu. Oke. Boleh nggak sih kita ice breaking dulu? Boleh. Biar ada gangguan di Bu. Iya, ada nggak nih dari kalian ide ice breaking? Ada sih Bu. Ibu ada. Ada sih. Kalian ada ibu aja ya, ibu aja. Ini ya. Sebenarnya kalian pasti sering banget dengar ice breaking ini. Yang kalau pegang kepala, ngikutin apa yang ibu ucapin. Bukan yang ibu ini sama ya. Contoh ya. Pegang kepala. Kepala ini berarti. Kepala. Ya, gitu. Oke. Contoh ya lagi ya, contoh. Pegang satu telinga. Kok bener ya? Bukan tuh ingat Bu. Itu gimana sih Bu? Oh iya, belum. Apa ya? Pegang dengkul. Oke, masuk. Pegang hidung. Mata. Berarti kalau semua. Sekarang coba yang kelipatan 4. Kelipatan 4 nanti tepuk. 1, 2, 3. Tepuk. Oke, siap Bu. Siap ya? Mulai dari sini. 1, 2, 3. 5, iya ulang. Ulang ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aduh. Ya. Oke. Ulang Bu. Ya ulang ya. Dari apa? 1, 2, 3. 5, 6. Ya. Oke, kita mulai sekali lagi. Jadi kalau ada 8 balik lagi ke awal atau gimana tuh Bu? Kembali ke awal. Lanjut aja masih Bu. Supaya 11, 12 itu. Ya. Empat. Yang terus ya. Dari sini deh, senyum-senyum mulu. 1, 2, 3. Apa lagi? 5, 6. 7. Ya. Sekali lagi. Dari Lia. 1, 2, 3, 6, 9. 12, 14, 15. Oke, bagus matematika. Tiga, dua, satu. Oke, dari kegiatan ini kira-kira mau nggak ini kita ketemu lagi? Mau. Tapi dengan topik yang beda ya nggak sih? Iya. Biar makin seru Bu. Betul. Nanti ibu akan buatkan poster lagi mengenai pimpinan kelompok untuk kedepannya. Ada tinggal kita ya, tunggu aja. Oke Bu, request boleh nggak? Boleh banget apa itu? Ada reward. Dibuat. Oke, setelah ini ya. Oke Bu. Setelah apa? Nanti di konseling selanjutnya kan Di kita bikin kelompok selanjutnya maksudnya. Oh, oke, boleh. Udah bakalan bisa. Lebih seru lagi. Yeay. Boleh dong lagi tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan bimbingan ngomong kali ini dengan sama Ibu siapa? Farah. Kita berdoa dulu karena kelancaran kita kegiatan ini berdoa doa cukup Pak. Alhamdulillah. Sebelum perpisahan boleh nggak sih kita nyanyi dulu? Gelang Sepatu gelang. mari pulang. Iya masih gelang.